Hai Sobat Royal Chess, terima kasih sudah klik video ini. Di video kali ini saya akan bahas atau menganalisa game permainan saya di babak ke-6 melawan pimpinan klasemen pecatur nomor 1 Kanada dengan elo rating 2610 catur klasik, Erik Hansen, atau pemilik akun YouTube Chessbrah. Nih buat teman-teman yang belum tahu, dia ya gaulnya sama Magnus Carlsen lah. Ya circle-nya udah circle juara dunia. Teman-teman, aku bertemu dengan Erik Hansen ini over the board ya, secara pertandingan langsung. Yaitu sekarang aku ada di Kroasia mengikuti turnamen Split Open. Split itu daerahnya ya, kotanya, kota terbesar kedua di Kroasia, teman-teman. Nah, Erik Hansen dari 5 babak mencetak skor sempurna dengan 5 poin. Nah, sementara aku 4,5 poin. Ya, remis di babak kedua. Nah, bagaimana partainya? Langsung saja kita bahas. Akurasinya 95%, teman-teman. Tonton terus sampai habis. Jangan lupa klik tombol like-nya dulu, share dan subscribe. Saya pegang bow putih memulai dengan langkah D4, hitam jawab dengan kuda F6, putih gajah F4. London System, bosku. Ya, Lonsis ya. Kemudian hitam C5, putih E3. Ini kalau ada suara-suara lain karena aku ngerekamnya di balkon hotel ya, teman-teman ya. E3, kemudian hitam D6, putih kuda D2. Semoga suaranya tetap jelas. Kemudian hitam pukul D4, makan ya, sederhana. Kemudian G6, putih kuda G ke petak F3, hitam gajah G7, putih gajah C4 ya. Jadi saya memainkan 2 gajah aktif ya. Kalau kita lawan Grandmaster, walaupun elo ratingnya gila banget, ini beda jauh ya, hampir margin 300 elo rating. Nah, tapi tetap kita harus tunjukkan permainan yang aktif. Hitam rokade, putih rokade, hitam kuda C6, putih benteng E1 mengaktifkan benteng. Hitam gajah F5 menekan pion C2, putih C3, hitam benteng C8, putih gajah B3. Kesalahan pertama aku dalam game ini karena gajah B3 dinilai membuang tempo ya. Harusnya H3 aja di sini lebih bagus, atau menarik gajah mundur ke petak F1. Ya, tapi lagi-lagi gajah B3, tujuanku apa sih? Tujuannya pengen nuker gajah ke sini. Jadi aku persiapan kalau dia ancam. Dan ternyata benar, dia mengancam. Jadi aku tuker. Dan kemudian dia makan lagi. Dan kemudian menteri D7 mengaktifkan hubungan 2 benteng ini. Asik ya. 2 benteng ini sekaligus sebenarnya punya tujuan lain ya. Menterinya jadi lebih aktif ya. Bisa seperti ini ya. Dan tujuannya sebenarnya dia pengen nyerang lewat sayap menteri ini. Langkah ke-14, putih lanjutkan dengan gajah G5. Kemudian hitam B5 dan saya menukar gajah dengan kuda. Nah, kenapa saya tukar gajah dengan kuda? Karena saya nggak mau kudanya ada di petak ini nih. Ya, kalau kudanya udah stay di sini susah nih. Apalagi dia udah setup B5, artinya nggak bisa diusir. Nah, daripada nyusahin, kita sikat aja. Dan saya punya sepasang kuda. Kemudian kuda naik E4, ancam gajah, gajah mundur. Kemudian menteri D3, hitam menteri B7. Dan kemudian saya dobrak dengan A4. Boom. Ini jual beli serangan yang pertama nih, A4 ya. Jadi tujuan dia menteri B7 mau ngapain sih? Bisa tujuannya untuk B4 atau kuda C4. Sebelum itu terjadi, saya nggak takut, saya bongkar dulu dengan A4. Dia jawab B4, saya jawab menteri B5. Dan di sini menteri C7. Langkah elo rating 2600 yang saya bilang dalam permainan. Ya itulah kenapa lawan saya Grandmaster. Karena kalau misalnya dia makan, ya ini udah enak buat putih ya. Makan lagi unggul, ada ancaman dari benteng mengancam pion A7. Kalau kudanya masuk, makan sini ya. Kudanya kemana lagi? Kudanya ke petak C4, boleh. Nah, aku akan makan. Kalau dia makan sini, aku dapat pion B4. Ini lagi ngancem. Nah, mungkin pilihan lainnya menteri B6 atau makan dulu, tapi ini lagi ngancem kuda. Jadi menteri C7 ini syarat akan ilmu banget nih ya. Kalau kita nggak hati-hati nih, apa yang akan terjadi? Kalau lu makan pion petak B4-nya, bosku, nah maka akan terjadi ancaman benteng B8. Kalau lu mundur lagi, diserang lagi. Kalau lu mundur lagi, dimakan. Ingat ya lawan kita. Grandmaster 2600 ya. Nah, jadi itu jebakannya. Jadi makannya pakai apa? Makan pakai pion. Dan kemudian dia kuda B3, benteng jaga karena kudanya mengancam pion ini juga. Dan kemudian hitam melanjutkan dengan benteng B8, menteri mundur D3, makan lagi dapat pion. Kemudian kuda C3 menjaga sekaligus ada ancaman kuda D5. Hitam menteri B7 dan menteri E3. Langkah bagus. Ya, dianggap langkah bagus karena di
Di sini ada ancaman ya, kuda makan D4 dan menteri E3 ini mengancam pion E7. Punya dua pilihan. Tapi sebenarnya secara posisi ini harus diakui enak hitam ya. Cuman masih terjadi kalau dalam prakteknya ketika kita bermain susah lah ini. Erik Hansen lebih memilih langkah E6 ya. Saya juga sempat berkomunikasi setelah game ya, menganalisa kenapa dia nggak pilih benteng E8 di sini ya. Kalau dia pilih benteng E8 di sini maka ada jawaban kuda B5. Kalau dia menteri D7, menurut dia takut akan menteri C3. Kalau dia A5, maka akan ada menteri C7. Karena kalau dimakan, dapat pion di petak E7. Nah ini dia takutnya ini nih. Jadi tetap aja dia nggak bisa ngeremehin lawan yang walaupun elo ratingnya cukup tinggi teman-teman. Nah jadi dia lebih pilih E6, jadi saya dorong D5 dengan tujuan membongkar pion ya, mengancam sini. Kemudian menolak dengan E5 dan saya lanjutkan dengan kuda B5 mengancam 2 pion. Hitam menjaga benteng D8 dan kemudian saya makan pion pakai kuda. Ini juga nih harus hati-hati. Kalau teman-teman pikir makan pakai menteri, ini blunder ya. Karena ada jawaban benteng makan kuda. Bentengnya jaga menteri, menterinya lagi beradu. Kalau kamu makan benteng, menterinya hilang. Kalau kamu makan menteri, dimakan lagi. Itu guys. Jadi saya makan pakai kuda, makan kuda C6, benteng ditumpuk dan kemudian saya lanjutkan dengan kuda G5, manuver kuda untuk ke sini. Ya, apabila kuda menjaga, maka ada jawaban B4. Nih dia juga takut di sini. Nah, itu saya analisa sama dia ya. Dan kemudian dia F5. Langkah salah membuat kuda saya jadi masuk. 2 kuda, asik. Dan kemudian menteri C3 dengan tujuan F4 saya di sini memberikan ancaman. Dan kemudian hitam melanjutkan dengan menteri B6 mencegah F4. Kemudian G3 ya, guna mencegah gajah H4 juga sambil membuka napas untuk raja. Kemudian raja F7, menteri C2, benteng A2. Nah, kesalahan saya benteng E3. Sebenarnya ada pilihan langkah lain ya. Di sini kan tujuannya nih kalau buka kuda maka dapat pion. Nah, harusnya saya di sini benteng B1, tapi saya nggak pengen buah saya pasif. Daripada gue bertahan mendingan gue nyerang aja. Ya. Kemudian kuda 1, menteri C4, dia dapat pion B2. Dan kemudian saya benteng E2. Kemudian dia menteri B3. Kemudian makan. Lihat sisa waktunya teman-teman. Ya, walaupun unggul pion tapi sangat rumit. Kemudian dilanjutkan dengan benteng C1 dengan tujuan mengontrol kuda sebenarnya untuk tidak bisa keluar. Dan bener aja dia panik dan kemudian saya ancam. Kudanya nggak bisa keluar. Nah, tapi dia masih ada jawaban E4. Menghubungkan gajah menjaga kuda. Dan kemudian saya lanjutkan dengan kuda C D8. Kemudian dia raja E8, benteng masuk, dia makan. Jangan dikunci dong. Dan kemudian saya makan pakai kuda lagi. Raja D7 dan benteng petak C1. Kemudian dia benteng B1. Nah, ini saya tanya ke dia, remis. Karena kalau dilanjutin sebenarnya bisa ya. Mungkin teman-teman bertanya nih, kalau dilanjutin benteng C7 bukannya dapat benteng? Iya. Tapi rajanya akan selalu seperti ini. Sementara benteng ini nggak bisa naik ya karena ada ancaman ini. Ya, jadi harus bolak-balik aja. Dia juga nggak mungkin ninggalin ini. Kalau dia ninggalin ini, gue menang dong. Itulah yang terjadi di game ini teman-teman. Dan ini merupakan tercuri poinnya pertama kali Erik Hansen di turnamen ini ya. Nah, dengan setengah poin. Dan akurasinya 94,5% untuk putih, hitam 94,6%. Terima kasih teman-teman yang udah nonton live-nya kemarin. Hari ini libur turnamennya, apakah besok disiarkan live lagi atau enggak nih? Nah, jadi besok pairingnya saya akan berhadapan dengan Grandmaster lagi ya. Dan juga Grandmaster Novendra juga menang ya ini. Jadi besok papan satunya Erik Hansen akan berhadapan dengan Palak Malden, Grandmaster Rusia. Novendra berhadapan dengan Dean. Dan saya akan melawan Ante Sarik. Ante Sarik nih Grandmaster kuat dari Kroasia nih. Ante Sarik. Elo rating 2494. Yang pasti pernah 2500. Kayaknya pernah juara Kroasia juga kayaknya deh. Teman-teman, terima kasih untuk supportnya. Yang pasti moral dan doa kalian ya. Dengan like juga, dengan bantu memviralkan akun ini, catur ini ya, supaya terus bergairah dunia percaturan di Indonesia. Aku minta teman-teman jangan berhenti untuk support percaturan di Indonesia seperti RL Chess yang selalu dukung
Percaturan Indonesia dengan membagikan AdSense-nya sebagian besar bekerja sama dengan Percasi Jakarta untuk mengadakan Liga Catur yang udah berjalan lebih dari 2 tahun. Nah, itu adalah konsistenku untuk mendukung percaturan di Indonesia. Nah, aku nggak bisa untuk berjalan sendirian untuk menggairahkan catur di Indonesia. Aku butuh support kalian juga. Seriously, ini bicara serius. From the bottom of my heart, please support Catur Indonesia terus. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Catur Yes Indonesia. Jaya bosku.